Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? La'allakum bi khairin insyaallah. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, fi hadzal sabah nahnu sanadrus al-maddatu al-aqidatu wal akhlaq ad-darsus tsamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak, pelajaran yang ke-8 tentang al-iman bil kitabillah, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kepada semuanya, kepada adik-adik ustadz semuanya, harap untuk membuka bukunya, menyiapkan buku akidahnya, buku tulisnya serta alat tulisnya. Coba iftah safhah sab'ah wa mi'ah, buka halaman 107. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu kita mengetahui makna dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu mengetahui macam-macam kitab suci, dan yang terakhir yaitu mengetahui cara kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah, kita mulai. Yang pertama, tujuan diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Penyayang kepada hambanya, sehingga Allah mengutus Rasulnya dan mewahyukan kepada Rasulnya yaitu kitab. Tujuan dari turunkannya kitab agar manusia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya iblis yang terkutuk. Nah, jadi tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an, diturunkannya kitab-kitab kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, serta agar kita tidak terpedaya oleh tipu daya iblis yang ingin kita tersesat. Nah, hikmah dari kita mengikuti perintah Allah adalah kita akan hidup bahagia di dunia serta di akhirat. Pengertian kitab Allah. Kitab Allah adalah kumpulan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi kitab Allah itu adalah kumpulan wahyu yang Allah turunkan lalu dikumpulkan dan dibukukan menjadi kitab. Nah, jadi kumpulan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi dan Rasulnya, kemudian dibukukan menjadi kitab-kitab seperti zaman sekarang ini. Lalu kitab Allah juga disebut sebagai kitab suci. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Nah, lalu selanjutnya macam-macam kitab yang Allah turunkan. Nah, jadi kitab Allah itu ada 4. Kitab suci yang Allah turunkan itu ada 4 kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga yaitu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, atau zaman sekarangnya dibilang namanya Bible. Nah, cuma kalau zaman sekarang ini sudah tercampur aduk antara wahyu Allah dengan perkataan pastor. Jadi bukan kitab Injil zaman dahulu.
Jadi ada benarnya, ada salahnya. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lalu selanjutnya mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya penyempurna itu apa, Ustadz? Jadi penyempurna itu maksudnya adalah Al-Quran itu adalah penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi misalnya sebelumnya itu tidak disyariatkan untuk, misalnya sebelumnya itu masih dihalalkan khamr, sekarang di ajaran Nabi Muhammad diharamkan. Seperti itu contohnya. Nah, lalu mukjizat yang terakhir, ajaran terdahulu sudah digantikan oleh ajaran Al-Quran. Jadi ajaran terdahulu seperti kitab Taurat, Injil, Zabur itu tidak berlaku di zaman sekarang, karena ini merupakan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad, yaitu kepada kitab Al-Quran. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi kandungan Al-Quran atau menafsirkan secara sembarangan. Masya Allah. Itulah istimewanya kitab Al-Quran. Taib, kita lanjutkan. Beriman kepada kitab Allah. Nah, cara beriman kepada kitab Allah itu mempunyai 4 cara. Yang pertama yaitu meyakini bahwasannya Allah yang menurunkan kitab suci kepada Rasul dan Nabi-Nya. Jadi yang pertama itu kita harus meyakini bahwasannya Allah lah yang menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul-Nya. Dan yang kedua yaitu kita percaya terhadap semua nama kitab yang telah Allah turunkan. Seperti sebelumnya kita bahas, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, lalu yang terakhir yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, kalau kita meyakini, kita mengaku bahwasanya kita beriman kepada kitab Allah, karena kita lahir di zaman paling akhir, maka kita harus mengikuti ajaran Al-Quran. Seperti itu. Taib. Nah, jadi kewajiban kita beriman kepada kitab Allah itu ada di surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Masya Allah. Nah, jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini, yang pertama yaitu Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Dan yang kedua yaitu dengan bimbingan kitab suci, para nabi dan rasul mengajak manusia hidup di jalan yang benar, agar manusia bahagia di dunia serta di akhirat. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil, lalu Al-Quran. Kita meyakini bahwasannya Allah lah yang menurunkan kitab suci kepada nabi dan rasulnya. Lalu yang kelima, kita meyakini bahwasannya Al-Quran menyempurnakan semua kitab suci sebelumnya. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir yaitu kita wajib mengamalkan kandungan Al-Quran. Baik. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.